Selamat siang semuanya. Kelompok siapa yang presentasi? Silakan langsung aja supaya nggak buang-buang waktu. Saya rekam ya. Baik, Pak. Oke. Kelompoknya siapa ini? Kelompok 9, Pak. Kelompok 9. Oke. Anggotanya siapa ini? Salah satu perwakilannya. Sandi Kristi ya? Ya, Pak. Oke. Ini langsung share screen aja ya, Pak ya? Ya, langsung mulai aja. Baik. Di PPT-nya sudah ada nama kelompok kan? Sudah ada, Pak. Oke, ini berarti kelompoknya Sandi Kristi dan teman-teman ya? Ya. Langsung mulai aja, Pak ya? Mulai. Ya, betul. Ya, baik. Selamat siang, Pak Freddy, dan selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang supply chain management. Ini adalah kelompok-kelompok kami. Nama saya Sandi Kristi. Ada juga teman saya namanya Hana. Oke, ya silakan. Nama saya Angelin. Nama saya Leilani. Oke, baik. Yang pertama itu, apakah itu SCM? Supply chain management itu adalah sistem antar perusahaan lintas fungsional yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, dan mengelola hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan proses dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Jadi, SCM ini berguna untuk jalannya bisnis, kayak misalnya supaya mendapatkan bahan baku yang berkualitas, pada saat proses produksi itu tidak terjadi kesalahan, dan ketika mau distribusi produk kepada pelanggan itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat sampai ke tangan pelanggan. A purpose of SCM, apa sih tujuannya supply chain management itu? Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan hubungan bisnis yang cepat, efisien, dan murah atau rantai pasokan untuk mendapatkan produk perusahaan dari konsep ke pasar. Nah, untuk supply chain management ini ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan dan teknologi internet yang dapat membantu perusahaan merekayasa ulang dan mengintegrasikan proses ECM fungsional yang mendukung siklus hidup rantai pasokan. Nah, yang pertama itu adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, EDI ini apa? Dia adalah salah satu penggunaan awal teknologi informasi untuk manajemen rantai pasokan. EDI ini melibatkan pertukaran elektronik, dokumen, transaksi bisnis melalui internet dan jaringan lain antara mitra dagang rantai pasokan, organisasi dan pelanggan dan pemasok mereka. Nah, biasanya perangkat lunak EDI ini digunakan untuk mengubah format dokumen perusahaan sendiri menjadi format EDI standar, sebagaimana ditentukan oleh berbagai protokol industri dan internasional. Dengan demikian, EDI ini adalah contoh dari otomatisasi proses rantai supply e-commerce yang hampir lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Oke, next slide. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai the role of SCM, yaitu peran dari SCM sendiri. Yang seperti yang bisa saudara lihat di slide, ada piramida yang mewakili struktur organisasi. Ada top 3 level, yaitu yang pertama ada strategic, tactical, operasional, lalu diiringi oleh execution, yaitu eksekusinya. Dari strategik itu dari atas itu bersifat long term, dan semakin ke bawah bersifat short term. Lalu untuk pengambilan keputusan, semakin ke atas, itu pengambilan keputusannya bersifat tidak terstruktur, semakin ke bawah, pengambilan keputusannya bersifat struktur dan lebih detail. Next. Next slide. Oke. Lalu saya akan membahas benefit dan challenge di SCM ini.
SCM ini memberikan manfaat bisnis utama seperti pemrosesan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat, pengurangan tingkat inventaris, waktu lebih cepat ke pasar, biaya transaksi, dan bahan yang lebih rendah, dan hubungan strategis dengan pemasok mereka. Semua manfaat SCM ini bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai kelincahan dan daya tanggap dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Nah, ada pula challenge di SCM ini. Sebenarnya di SCM ini ada sumber kegagalannya, yaitu kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan yang tepat, alat, dan pedoman. Lalu ada juga, misalnya kita memperkirakan permintaan itu tidak akurat atau terlalu optimis, itu akan menyebabkan masalah. Mau kita rancang atau desain SCM sebaik mungkin, seefisien mungkin, tapi kalau misalnya perkiraannya tidak akurat, itu bisa menyebabkan masalah besar untuk produksi, inventaris, dan masalah bisnis lainnya. Lalu, kegagalan lainnya ada produksi, persediaan yang tidak akurat, dan data bisnis lainnya yang disediakan oleh sistem informasi lain. Perusahaan ini juga sering menjadi penyebab masalah SCM. Selain itu, kurangnya kolaborasi yang memadai antara departemen, pemasaran, produksi, dan manajemen persediaan dalam suatu perusahaan dan dengan pemasok, distributor, dan lainnya dapat mengakibatkan sabotase sistem SCM apapun. Next. Nah, lalu ini ada trends in SCM dibagi menjadi 3 stage. Untuk stage yang pertama, tahap pertama, perusahaan berkonsentrasi untuk melakukan perbaikan pada proses rantai pasokan internal dan proses eksternal serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Untuk pada tahap yang kedua, perusahaan menyelesaikan aplikasi manajemen rantai pasokan substansial dengan menggunakan program perangkat lunak SCM yang dipilih secara internal, serta secara eksternal melalui intranet atau tautan ekstranet di antara pemasok, distributor, pelanggan, dan mitra dagang lainnya. Pada tahap ini juga, perusahaan berkonsentrasi pada perluasan jaringan bisnis mitra dagang berkemampuan SCM web dalam rantai pasokan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam memenuhi tujuan bisnis strategis mereka. Nah, untuk tahap yang terakhir, pada tahap ketiga, sebuah perusahaan mulai mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi manajemen rantai pasokan kolaboratif mutakhir menggunakan perangkat lunak SCM canggih, tautan ekstranet layanan lengkap, dan pertukaran saya. Oke. Ya, terus. Oke, nah sekarang saya tanya, antara tahap 1, 2, dan 3 itu kira-kira perbedaan mendasarnya apa ya? Tahap 3 itu tingkat tingkat keberhasilannya itu lebih oke, Pak. Gimana? Pokoknya kalau tahap 3 itu lebih apa ya? Apa ya sebutannya itu integratif. Karena mereka melakukan kolaborasi antara perusahaan dan suppliernya, Pak, pemasoknya. Ya, jadi kalau tahap pertama itu merupakan proses supply yang paling basic atau dasar, ya. Jadi hanya sekedar pemenuhan pesanan, berbagi informasi, dan begitu, sekedar itu gitu ya. Tapi kemudian dia pada tahap 2 itu ada koneksi sistem, ya, kemudian keterhubungan sistem kita dengan pemasok. Nah, pada tahap 3 itu ada involvement atau keterlibatan lebih jauh dari pemasok kepada kita gitu ya. Misalnya dalam bentuk vendor manage inventory gitu ya. Jadi inventory yang dikelola oleh pemasok, nanti perusahaan kita itu dipastikan ketersediaan kuantitas, kualitas, pasokan dalam jangka waktu yang cukup panjang oleh pemasok kita atau oleh supplier kita. Ya, jadi supplier kita itu berperan memastikan ketersediaan pasokan kita lebih jauh gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi mereka juga ikut terlibat dalam mendesain produk, mendesain suku cadang, dan research pembuatan produk kita. Jadi tahap 3 ini supplier tidak sekedar supplier, tapi ada kolaborasi lebih jauh dengan kita, meskipun fungsi dasarnya tetap pemasok gitu ya.
Oke, terus silakan. Jadi kelompok kami memilih untuk membahas perusahaan Samsung. Jadi supply chain Samsung ini mencapai lebih dari 2.700 pemasok di berbagai industri di seluruh dunia. Nah, jadi Samsung itu mendukung semua pemasok sehingga mereka dapat mematuhi kode etik sebagai pemasok dan dapat menjalankan bisnisnya berdasarkan hukum yang berlaku dan standar internasional. Jadi perusahaan Samsung ini mengelola rantai pasokan berdasarkan kebijakan yang adil dan transparan. Nah, untuk dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi, Samsung mengoperasikan sistem manajemen yang terintegrasi dan Samsung juga aktif mendukung pemasok sehingga mereka dapat terus tumbuh karena Samsung telah melakukan berbagai inisiatif kerjasama yang saling menguntungkan guna membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok. Next. Nah, di sini terdapat beberapa strategi pada perusahaan Samsung. Pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang dilayani. Jadi, seperti yang kita tahu di zaman ini, para pelanggan itu membutuhkan teknologi yang semakin canggih dalam membantu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Maka dari itu, Samsung menyediakan berbagai macam produk yang sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat tiap harinya. Yang kedua, jumlah produk yang dibutuhkan di setiap lot. Jadi dari tahun 2017, Samsung sudah mengurangi produksinya dikarenakan persaingan pasar yang masuk seperti Apple dengan iPhone-nya. Jadi berkurangnya produksi ini maka secara otomatis akan mengurangi produksi massal dari perusahaan. Yang ketiga ada respon waktu yang dapat ditolerir dari pelanggan. Jadi dikarenakan Samsung memiliki pabrik produksi sendiri yang letaknya di kota-kota besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan hasil produksi kepada pelanggan biasanya akan lebih cepat dan tepat waktu. Yang keempat, ada variasi produk yang dibutuhkan. Perusahaan Samsung menciptakan produk dengan kualitas yang bagus dan berbagai macam variasi. Produk-produk tersebut seperti flash memory, mobile phones, big screen TVs, DVD players, dan yang lainnya. Yang kelima, ada tingkat layanan yang diperlukan. Jadi perusahaan Samsung itu memberikan pelayanan dengan menyediakan service center yang dapat dikatakan cukup lengkap dan sudah terlatih, sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam meminta bantuan. Yang keenam, ada harga produk. Produk Samsung ditetapkan sesuai pada biaya dan tingkat kualitas yang berbeda-beda di setiap produknya. Yang terakhir, ada inovasi produk. Jadi perusahaan Samsung ini mencoba untuk mengembangkan beberapa produk yang sudah dimiliki, seperti contohnya smartphone A5 pada tahun 2015 yang dikembangkan dengan menambah fitur-fitur menarik dan mengupdate spesifikasinya menjadi Samsung A5 2016 dan Samsung A5 2017. Next. Nah, ini ada beberapa supply chain performance pada perusahaan Samsung. Yang pertama, ada fasilitas. Jadi, perusahaan Samsung berasal dari negara Korea. Kantor pusatnya berada di Samsung Town di Korea Selatan, gudangnya juga berada di Korea Selatan. Jadi setelah tahap penyelesaian dan pengemasan, produk akan dikirim ke beberapa negara yang menjadi konsumen Samsung. Gudang di Indonesia-nya juga berada di Jababeka. Samsung memproduksi 14,4 juta unit per tahun. Prosedur penyimpanan persediaan seperti yang pertama, pihak gudang. Pihak gudang itu persediaan disimpan di dalam gudang berdasarkan jenis persediaan barang dagang secara teratur dan sesuai dengan masing-masing tipenya. Jadi, hal ini itu untuk mempermudah dalam mengontrol barang dagangan. Prosedurnya itu juga dilakukan dengan cara mencatat barang masuk dan barang keluar secara komputerisasi menggunakan software. Yang kedua,
mengontrol cabang dilakukan 6 bulan sekali oleh pihak gudang dan pihak cabang dengan melakukan stok opname untuk semua jenis barang yang di gudang. Jadi hal ini itu untuk mencocokkan data yang terdapat di sistem dengan barang fisik yang berada di gudang dalam menunjang pengendalian internal atas persediaan yang ada. Yang kedua, ada inventory atau persediaan. Dalam memanajemen persediaan, Samsung ini juga menerapkan 6 tahapan. Yang pertama, pengelolaan gudang penyimpanan. Yang kedua, menyusun standar operational procedure atau SOP yang efektif dan efisien. Yang ketiga, perawatan persediaan. Yang keempat, melakukan stock opname. Yang kelima, pengecekan persediaan secara berkala. Yang terakhir itu penyimpanan persediaan yang teratur dalam pengelompokan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, informasi. Peran informasi bagi perusahaan Samsung sangat penting karena dapat mempermudah dalam menjalankan perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan perusahaan, supply chain management terkait dengan informasi dan terdapat beberapa karakteristik informasi seperti apakah informasi tersebut sudah akurat atau belum, apakah informasi dapat diakses tepat waktu, apakah informasi sudah tepat. Contohnya, ketika barang yang sudah berada dalam PO di setiap wilayah, maka akan langsung menghubungi pusat untuk melakukan transaksi produksi hingga distribusi barang. Ataupun perusahaan akan mendengarkan kritik dan saran dari konsumen apabila terdapat keluhan mengenai produk maupun layanan. Yang kelima, sorting. Sebelum melakukan proses produksi, perusahaan Samsung akan memilih dan mengecek bahan baku, apakah kualitasnya sudah bagus atau belum, dan melihat harganya murah atau enggak, supaya bisa menekan biaya produksi. Bahan baku tersebut sebagian besar berasal dari negara Jepang, karena Jepang menggunakan teknologi yang canggih. Tadi 4. Yang ini 5. Pricing dalam penetapan harga bergantung dengan kualitas masing-masing produk. 2 strategi yang digunakan Samsung dalam menetapkan harga yaitu skimming price, di mana Samsung menjual smartphone yang memiliki pasar yang besar di dunia, sehingga produk yang dijual harganya tinggi. Hal ini menjadikan perusahaan untuk memaksimalkan profit. Jika terdapat produk lain yang lebih unggul, maka perusahaan Samsung sendiri akan menurunkan harga. Ya, strategi ini digunakan perusahaan. Iya Pak. Ya, skimming pricing. Okay. Ya. Strategi ini digunakan perusahaan untuk mencegah kompetitor lain untuk menguasai pasar secara global. Perusahaan Samsung juga menggunakan strategi competitive pricing. Samsung tidak hanya menjual smartphone saja, tetapi ada produk lain seperti TV, lemari es, dan lain-lain. Strategi yang digunakan perusahaan Samsung yaitu menetapkan harga produk tersebut dengan competitive pricing, dengan cara membandingkan harga produk dengan pesaing sehingga dapat memberikan harga yang rendah di pasaran, sehingga produk tersebut bisa terjual dan mampu bersaing dengan produk yang dijual oleh kompetitor. Tidak hanya memberikan harga yang murah saja, tetapi Samsung juga akan memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang, sehingga perusahaan Samsung dapat mengalahkan pesaing. Next. Next, Stan. Perusahaan Samsung juga menerapkan implementasi EDI, atau yang disebut Electronic Data Interchange. Penerapan tersebut bertujuan untuk menggabungkan sebuah data dengan sistem ERP antar mitra yang berhubungan dengan data penjualan dengan data saham perusahaan tersebut. Sistem ini menggunakan metodologi batching, sehingga setiap sistem yang digunakan dapat terintegrasi dengan baik melalui saluran ERP. Dengan adanya sistem ini, membantu perusahaan dalam mengumpulkan sebuah data sebagai informasi yang lengkap dan akurat, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi rantai pasokan. Dealer Samsung juga terintegrasi dengan sistem EDI, maka akan secara otomatis juga akan terhubung dengan Samsung DMS, atau yang disebut Document Management System. Next.
Oke. Kayaknya lagi. Nah, perusahaan Samsung juga melakukan coordination supply chain management. Dalam menjalankan proses rantai pasokan, diperlukan adanya koordinasi dengan beberapa departemen lain dalam satu perusahaan. Koordinasi yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesalahan informasi yang beresiko besar bagi perusahaan. Perusahaan Samsung sendiri membangun koordinasi yang baik dengan pihak luar terkait dengan bahan baku, fasilitas. Fasilitas itu seperti kayak transportasi termasuk. Sehingga keinginan konsumen dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan Samsung menggunakan sistem ERP. Hal ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang baik bagi internal maupun eksternal perusahaan. Untuk membantu proses komunikasi yang lancar, perusahaan Samsung memanfaatkan sistem EDI untuk berhubungan dengan supplier, investor, retailer, dan lain-lain melalui Value Added Network atau yang disebut VAN sebagai suatu jaringan komputer yang mengirimkan beberapa informasi terkait dengan faktur pembelian mungkin dan pemesanan pembelian yang berhubungan dengan data customer. Ya, ini pada dasarnya jaringan komputer networks ya. Baik dia berupa value added network ya, fund tadi ya, intinya memberikan nilai tambah pada supply chains ya. Kemudian platformnya itu ada yang berupa intranet, extranet tadi sudah disinggung juga ya. Jadi kalau intranet itu ada di dalam perusahaan, kalau extranet itu perusahaan kita keluar, perusahaan kita ke supplier, perusahaan kita ke pemerintah, government gitu ya. Kalau intranet ya antar di internal perusahaan kita sendiri, di dalam sistem marketing kita, keuangan, sumber daya manusia dan sebagainya, dia saling terkoneksi. Selain fund, value added network, itu ada juga VPN, ya, virtual private network. Ya, VPN ini konsepnya adalah mengkoneksikan perusahaan kita dengan pihak luar, tapi dengan menggunakan jaringan internet yang dedicated, yang seolah-olah dia khusus. Makanya disebut sebagai private network, gitu ya, dedicated line. Tapi dia virtual, karena sebenarnya yang dipakai itu adalah jaringan internet, misalnya jaringan Telkom atau apa, gitu ya. Oke, sudah selesai kah ini? Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, satu orang silakan bertanya. Silakan satu orang. Siapa yang mau bertanya? Satu aja. Habis itu saya review materinya. Nggak ada yang chat. Oke, silakan Jonathan Valentin. Ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Oke, saya tanya ya, Pak. Oke, silakan. Ya, Kalau supply chain yang biasanya kita kenal itu kan membangun proses bisnisnya dari hulu sampai hilir. Nah, apakah supply chain yang klasik seperti itu masih relevan di era industri 4.0 seperti sekarang? Oke, ya silakan kelompok yang presentasi coba dijawab dulu. Kelompoknya Sandi ya. Coba Jo, bisa tolong coba ulang? Aku tulis di chat aja ya. Oh ya.
Oke. Ya, silakan kelompoknya Sandi, itu chatnya sudah masuk saya lihat dari Jonathan ya. Pak, saya mau coba jawab ya. Silakan. Jadi kan kalau revolusi industri 4.0 itu kan artinya kan teknologinya udah kayak berkembang lebih jauh, lebih cepat lah ya. Kalau misalnya yang tadi hulu hilir itu masih kayak berkaitan gitu loh. Soalnya kenapa? Kalau hulu kan dia kan masih mengarah ke apa ya, supplier. Kalau hilir kan dari konsumennya. Jadi masih ada kayak transaksi kayak misalnya pengiriman barang mulai dari kayak distribusi masih ada kayak gitu. Jadi mulai dari desain produk juga. Oke. Ya. Jonathan gimana? Iya baik Pak, bisa diterima. Oke, ya saya tambahkan ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? 4.0 itu pada satu titik di mana terjadi konvergensi antara teknologi informatika, teknologi informasi, internet, software, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan robotika gitu ya. Dan internetnya juga internet yang sudah berkecepatan tinggi gitu ya. Nah, itu 4.0. Nah, konsep supply chain tentu saja dari yang dibilang dari pemasok ke customer itu tetap dipakai. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan. Misalnya dari sisi supply kita lebih mendayagunakan pemasoknya, ada vendor managed inventory dengan berbasis IT tadi ya. Kemudian dari sisi saluran distribusi ada fenomena yang disebut disintermediary. Jadi saluran distribusi yang panjang berlapis-lapis pada bisnis yang lama, old business, itu mulai terpangkas bagian perantara di tengahnya itu. Ya, dengan apa? Dengan aplikasi-aplikasi. Ya, sekarang kan orang bisa jualan lewat marketplace, lewat e-commerce dan sebagainya, sehingga fungsi-fungsi distributor dan toko itu mulai terpangkas gitu ya, digantikan oleh sistem penjualan yang lebih ramping, lebih slim dan tidak terlalu bertingkat dari hulu ke hilir karena munculnya aplikasi-aplikasi e-commerce itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ini oke, saya share screen materinya ya. Ini sudah selesai kan? Oke. Oke, ini saya review sebentar aja, nanti silakan juga dilihat di mana ini, di video temennya ya. Sorry Pak, ini ya. Share screen. Oke. Ya, sebagian sudah disinggung oleh teman-teman kalian. Saya ambilkan yang penting-penting saja ya. Nah, jadi di dalam supply chain itu ya dia ada proses informasi dari hulu ke hilir ya, upstream, downstream, dan itu bisa dua arah. Misalnya informasi dan uang itu bisa mengalir dua arah. Dari customer bisa ke pabrikan mengalir uang. Dari pabrikan ke customer bisa juga mengalir uang. Misalnya kalau apa? Kalau barangnya dibalikin, kan uangnya harus dikembalikan, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini lapisan upstream tadi itu. Ini ada macam-macam yang mengalir di dalam rantai pasok ya, bahan baku dan sebagainya, informasi, keuangan juga.
Dan ini sudah disinggung ya tadi, perencanaan produksi, pengadaan barang dan jasa, produksinya, ini saluran distribusi, delivery-nya, dan pengembalian barang garansi, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian push dan pull ya. Kalau push, dia akan memproduksi dan kemudian mendiktekan produknya itu ke pasar, ke konsumen. Ya. Jadi dia akan make to stock. Ya. Sedangkan pull ini lebih pada customer centric. Jadi setelah menerima demand dari customer baru dia produksi. Sifatnya lebih pada customisasi, ya, tergantung pada needs dan kebutuhan dan demand dari konsumennya. Ini yang pull ya. Ini yang pull. Pull ini biasanya pada produk-produk yang kompleks, yang harganya mahal gitu ya. Yang bisnis to bisnis biasanya pull ya. Oke. Nah, kemudian dalam supply chain ini ada ketidakpastian dan kita harus memprediksi demand karena demand itu adalah dasar ya dari apa itu pembelian barang kita. Kalau tidak ada demand-nya, tidak mungkin barang kita akan laku. Nah, kemudian ada konsep yang disebut sebagai bullwhip effect. Nah, apa itu bullwhip effect? Bullwhip effect ini terjadi ketika dari sisi konsumen ke lapis-lapis selanjutnya di dalam supply chain itu terjadi penambahan safety stock atau stok aman yang melebihi dari demand real atau demand nyata dari konsumen. Misalnya konsumen pesan ke toko, dia bilang 10 ya, tokonya terus pesan ke distributor jadi 12 karena dia berpikir konsumennya pesan 10, saya perlu nambah stok 2. Hal itu terjadi berikut-berikutnya dari distributor ke pabrik, pabrik ke supplier, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika pesanan itu benar-benar diproduksi, bisa jadi jumlah produksinya akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan kebutuhan si konsumen yang real. Nah, itu namanya bullwhip effect, ya, penyimpangan yang terjadi di dalam supply chain itu karena supply chain-nya itu berlapis dan masing-masing lapisan tahapan dalam supply chain itu meningkatkan order mereka yang tidak pada akhirnya tidak sesuai atau menyimpang dari demand dari konsumen realnya. Ya. Oke. Kemudian ada konsep vertical integration, integrasi vertikal. Ini kita melakukan integrasi secara vertikal ke dalam supply chain kita, gitu ya. Misalnya perusahaan koran dia bikin pabrik kertas, perusahaan koran bikin percetakan, ya. Kemudian ada just in time, kita meminimalkan inventory kita hanya seperlunya saja, karena dengan asumsi inventory itu bisa rusak, bisa terjadi model atau teknologinya menjadi obsolete atau kuno gitu ya. Dan yang terpenting biasanya adalah bahwa modal yang terikat di dalam inventory itu adalah suatu opportunity cost yang bisa disampaikan atau diberikan kepada peluang bisnis yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada vendor managed inventory, ini yang tadi yang dipresentasikan oleh kelompok di mana setiap bagian dari supply chain itu yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu, nah ini pada level yang lebih tinggi gitu ya. Dia tidak sekedar berperan menjadi pemasok, tapi juga mengelola pasokan, keterjaminan pasokan bagi pihak yang dia supply, sesuai dengan distribution center-nya, sesuai dengan kuantitas yang diminta dan sebagainya. Biasanya juga ada koneksi di dalam supply, di dalam sistem informasi atau jaringannya antara kita dengan pemasok. Oke. Ya, kira-kira itu dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Yes. Semua ini saya rekam juga kelompok-kelompok yang lain. Mungkin Anda bisa belajar dari kelas-kelas yang lain. Rekamannya saya simpan juga di ULS nanti ya, termasuk dari kelas yang lain. Untuk yang kelas hari Kamis, silakan nanti dikasih tahu kelasnya jam 15.40 karena besok Kamis kan Waisak tanggal merah. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
saya akhiri ya. Angelin, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, ya udah saya akhiri sampai di sini. Thank you, selamat siang. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.